Setelah era Romawi kuno, muncullah peradaban di mana fashion sangat berkembang megah di Mediterania Eropa pada rentan 1450 hingga 1600-an. Dukungan seni yang meluas dengan banyaknya seniman-seniman, pakaian menjadi sebuah satu sosial yang kuat dengan tampilannya yang mewah. Inilah pada masa Renaissance. Halo semuanya, perkenalkan aku Semi Hilda Quiria dan pada kali ini aku mau menyampaikan kembali mengenai perkembangan sejarah busana pada dunia dan sekarang ini pada era di Renaissance di mana fashion sangat berkembang dalam seninya. Oke. Untuk sumber yang saya ambil ada dari A Box of Fashion mengenai fashion pada era Renaissance ini. Jadi langsung aja untuk bentuk dasar pada pakaian di era Renaissance ini itu adalah kutang dengan bukaan di bagian leher dengan menggunakan bahan dasar dari linen yang dikenakan baik pada luaran mewah maupun yang sederhana. Bahan pakaian lainnya seperti ada juga sutra dan juga wool. Baju bentuk kutang ini tuh jahitannya sudah membentuk tubuh dan dipakaikan bersamaan dengan rok lebar di bawah yang biasanya tuh panjang hingga menjuntai ke lantai. Dengan lengan mereka terkadang juga dapat dilepas pasang untuk penggunaan di gaun lainnya. Jadi kayak seperti menghemat pakaian begitu. Ini tuh merupakan sebuah upaya cerdas untuk menghemat biaya pakaian. Karena saat itu pakaian dinilai sangat berharga. Jadi memang pakaian Renaissance itu memang kompleks dan berbeda pada di tiap wilayahnya. Namun bisa dilihat pada bentuk yang umumnya itu ada, yaitu adalah pada gaya bukaan leher berbentuk kotak dan lengan yang ketat. Ada pakaian berbentuk kaku seperti ini pada 1500-an yang ada di Florence dengan bentuk atasannya yang panjang, bukaan leher yang lebar, dan dengan lengannya dibagi 4, kain disatukan dengan dihias dengan seperti kayak banyak bolos kecil dan juga permata. Warna-warna yang digunakan pada pakaian Renaissance ini ada seperti elegan, yaitu warna-warna ada hijau tua, coklat, biru tua, merah tua, yang jadi memang terlihat elegan. Berhiasan dengan bordir dan juga ada motif-motif flora seperti gambar bunga-bunga. Ada pula pakaian pada di wilayah di Venesia di tahun 100-500-an yang memiliki garis pinggang tinggi, terinspirasi dari tunik kuno seperti Yunani dan Romawi, yang diikat pada bawah dada, berhiasan mutiara di sekeliling lehernya. Lengannya memiliki lubang yang besar, menampilkan dalaman linen yang dipakaikan di bawah pakaiannya. Jadi terlihat pada dalamannya itu keluar dari pakaiannya. Warna pakaiannya tuh ada lembut seperti warna kuning, merah, krim, biru muda, orange dan juga ada hijau. Motif-motif yang terlihat seperti berupa geometris garis. Lalu ada wilayah lainnya yang berbahasa Jerman, yaitu khususnya di Saxony, menampilkan sebuah perbedaan juga. Itu adanya penggunaan korset ketat, garis leher yang juga seperti kotak juga, seperti pada lukisan, dan menampilkan tali untuk pengikatnya. Dengan lengannya ada yang dipotong-potong seperti berbentuk motif geometris dan menampilkan pada bagian dalamnya seperti tadi. Warna-warna yang ditampilkan cenderung gelap, itu seperti ada warna merah tua, hitam, hijau tua, namun juga dipadukan juga dengan warna-warna yang elegan seperti warna emas, kuning, untuk tampilan yang lebih mencolok masih dengan warna baju dasar itu yang gelap gitu. Pada alas kaki ada sepatu berupa chopin dari Venesia yang berupa hak tinggi disembunyikan dalam pakaian perempuan yang dibuat dari gabus. Secara unsur kecantikan pada era Renaissance itu dianggap sebagai dahi besar, dianggap sebagai simbol kecerdasan dan juga kebijakan. Rambut ada yang diberikan tampilan secara di belah tengah dan juga ada yang tergerai di bagian bahu secara bentuk rambut ikal. Pada bagian belakangnya juga terdapat seperti disanggul menjadi bulat. Untuk perhiasan digunakan ada seperti dari liontin emas berlapis hiasan permatanya seperti ditambahkan dengan berlian maupun rubi. Dan tentunya perhiasan itu seperti hanya dipakai oleh para bangsawan, bisa juga kelas atas yang mampu membelinya. Untuk pada gaun yang berada di area Jerman Saxon tadi itu adanya pemakaian berupa rantai emas, kalung emas serta kerah emas ditambahkan dengan permata campuran yang menambah lagi kesan-kesan sangat mewahnya. Ada pula yang terakhir yaitu ferronier, hiasan kepala dengan benang umumnya itu berwarna hitam dengan permata di tengahnya dan dipakaikan di bagian dahi. Dengan benang bijintai horizontal memberikan bentuk fokus pada ornamen yang berada di tengahnya. Jadi seperti kayak perhiasan di dahi gitulah diikatkan. Dan sekarang aku mau memperagakan busana terinspirasi dari era Renaissance ini. Penggunaan warna merah yang elegan dan juga ada biru tua. Lalu ada bukaan pada leher yang berbentuk kotak yang menjadi ciri khas fashion Renaissance ini. Ditambah aku mengambil inspirasi rok melebar pada bagian bawah dan perhiasan seperti liontin emas di dada.